Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Malik Hadi dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, sejarah akuntansi. Akuntansi telah dimulai sejak manusia mengenal hitungan, uang, dan menggunakan catatan, sehingga akuntansi disebut juga sebagai seni pencatatan. Lalu bagaimana sejarah ilmu akuntansi tersebut berkembang hingga sekarang, di mana menjadi bagian yang penting bagi pelaku usaha, pemerintah, atau pihak swasta sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat diambil keputusan-keputusan penting yang tepat untuk kemajuan suatu usaha atau lembaga. Sejarah perkembangan pemikiran akuntansi dibagi menjadi 3 periode: tahun 4000 SM sampai dengan 1300 M, tahun 1300 sampai dengan 1850 M, dan tahun 1850 M sampai sekarang. Masing-masing periode memberi kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Yang ketiga dan keempat adalah pemakai informasi akuntansi dan kegunaannya. Yang pertama, pemilik. Pemilik perusahaan selalu ingin mengetahui apakah bisnisnya berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, manajemen. Setiap manajer dari tingkat tinggi maupun terendah membutuhkan informasi akuntansi yang cermat yang berkaitan dengan bidang pertanggungjawaban mereka. Yang ketiga, karyawan. Karyawan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perundingan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan maupun kepentingan karyawan yang lainnya. Yang keempat, kreditur. Kreditur adalah pihak yang dapat memberikan bantuan barang, kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan pemungutan atau penetapan pajak dan memenuhi ketentuan peraturan serta undang-undang. Yang keenam, investor. Investor adalah masyarakat yang mempunyai permodalan. Jika mereka ingin menginvestasikan modalnya, mereka membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan, profitabilitas perusahaan atau prospek perusahaan di masa depan. Yang ketujuh, konsumen. Partner bisnis perusahaan menggunakan informasi akuntansi dalam rangka evaluasi terhadap hubungan dagang atau usaha yang akan datang. 5. Kualitas informasi akuntansi. Enron Corporation yang berbasis di Houston merupakan perusahaan energi terbesar di AS yang bergerak di bidang energi, kelistrikan, gas alam, pipanisasi, komunikasi, dan perdagangan. Enron yang didirikan sekitar 15 tahun yang lampau menjadi merger antara dua perusahaan besar Amerika Serikat, yaitu Internox Omaha dan Houston Natural Gas Texas. Sempat tercatat sebagai perusahaan ketujuh terbesar di AS. Yang keenam, prinsip-prinsip dasar ekonomi. Yang pertama, prinsip biaya historis atau historical cost principle. Kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle. Aliran masuk harta-harta yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Yang ketiga, prinsip mempertemukan matching principle. Mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Yang keempat, prinsip konsistensi principle. Proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari 15
biaya dari tahun ke tahun. 5. Prinsip pengungkapan penuh, full disclosure principle, menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, yakni bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta pengklasifikasian transaksi bisnis yang bisa dipergunakan pengguna baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, akuntansi manajemen, yakni bidang akuntansi yang fokus pada tersedianya informasi yang dipergunakan secara internal. Yang ketiga, akuntansi biaya, yakni bidang akuntansi yang fokus pada rekaman presentasi serta analisa dari biaya produksi. Yang kelima, akuntansi pemeriksaan, yakni bidang akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan dan dilakukan oleh pihak-pihak independen. Yang keenam, akuntansi pajak, yakni bidang akuntansi yang fokus pada perhitungan pajak serta persiapan pengembalian pajak. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan, yakni bidang akuntansi yang berhubungan dengan laporan keuangan sesuai dengan standar ketentuan pemerintahan. Yang kedelapan, profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan publik yang biasa dikenal dengan akuntan eksternal. Ini merupakan akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya dengan pembayaran tertentu. Akuntan publik ini tentu bekerja bebas dan umumnya mendirikan kantor akuntan sendiri. Akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik tetap disebut akuntan publik. Yang kedua, akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi dan biasa disebut akuntan manajemen. Jabatan akuntan intern pada perusahaan dapat diduduki oleh biasa kepala bagian atau direktur keuangan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Dari namanya udah kemudian, akuntan ini bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kesembilan, etika profesi akuntansi, yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. 10. Klasifikasi akun. Di dalam buku besar akun biasanya diklasifikasikan menurut sifat-sifatnya sebagai aktiva, kewajiban, dan modal. Pengklasifikasian akun dilakukan sesuai dengan ketentuan bahwa transaksi-transaksi akuntansi di samping dicatat juga harus digolongkan penggolongan transaksi, berarti transaksi yang mempunyai sifat sama harus dilaporkan sebagai satu kesatuan. Yang ke-11, membuat kode akun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nomor kode, yaitu antara lain: yang pertama, kode akun dibuat secara sederhana dan mudah untuk diingat. Yang kedua, kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Yang ketiga, jika ada penambahan akun baru, usahakanlah jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Pembuatan kode akun atau perkiraan dapat diklasifikasikan menjadi kode perkiraan dengan sistem numeral. Itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.